Audio Jungle. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Di penghujung minggu ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian HKBP yang mengawali perjalanan aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu selama ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Mei 2025, diambil dari Mazmur 100 ayat 2 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Nats renungan hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, diambil dari Psalmen 100 ayat 2. Oloihamu majahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Di bahasa Indonesia yaitu, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Nats renungan hari ini merupakan nyanyian ucapan syukur umat Israel kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dan saatnya bersiap memasuki tanah Kanaan yang dijanjikannya. Dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah beribadah dan datang ke hadapannya. Kata beribadah mencakup segala bentuk pelayanan, penyembahan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Ini tentunya bukan hanya mengenai ritual keagamaan, tetapi menyangkut seluruh kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini diserukan, beribadahlah kepada Tuhan. Artinya apa? Ada 2 poin. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan artinya selalu memuji dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dengan segala isinya, termasuk kita manusia sebagai umat ciptaannya, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita bisa baca di Mazmur 100 ayat 3. Poin yang kedua, beribadah kepada Tuhan artinya selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih, berkat dan kemurahannya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bisa baca di Mazmur 100 ayat yang kelima. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita datang beribadah kepada Tuhan? Bagaimana bentuk peribadahan kita? Adakah kita merasa ada yang kurang kalau tidak mengikuti peribadahan setiap minggunya di gereja? Kita mengetahui seiring dengan kemajuan teknologi internet, terlebih di saat terjadinya pandemi COVID-19, ada banyak ibadah yang dilayankan secara online dan live dari berbagai denominasi sampai saat ini. Yang sebelumnya pelayanan ibadah dilakukan secara onsite, kini kita bisa mengaksesnya melalui internet dan menikmati beragam model ibadah gereja yang ditampilkan. Tidak sedikit yang merasa cocok, nyaman, dan terbuai dengan cara peribadahan online tersebut. Karena di saat yang sama, kita bisa mengakses acara ibadah minggu dari berbagai aliran yang disiarkan secara live, tanpa harus repot-repot dengan pakaian yang rapi, waktu yang terbuang selama perjalanan menuju gereja, dan di saat yang sama masih bisa melakukan aktivitas lainnya. Namun pertanyaannya, benarkah cara ibadah demikian? Menurut pengakuan iman HGBP, gereja dipahami sebagai persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil, dihimpun, dikuduskan, dan ditetapkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, ciri peribadahan kita adalah jemaat yang bersekutu, berkumpul, dan bernyanyi. Kita bersekutu dengan jemaat atau keluarga lainnya dalam sebuah peribadahan, baik di dalam gereja ataupun di rumah jemaat dalam ibadah pertanyaan week. Cara ini tentunya berbeda dengan peribadahan secara sendiri-sendiri atau online. Ketika kita mengikuti peribadahan secara online semata-mata karena keadaan yang memaksa, sehingga tidak bisa berangkat ke gereja, misalnya karena sedang tidak sehat atau sakit, atau karena pekerjaan yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi kalau tidak ada halangan yang memaksa, kita sebagai jemaat HGBP seyogianya beribadah dan bersekutu di gereja, tempat di mana kita dipanggil berkumpul dan bersekutu, menyanyi bersama, melakukan pengakuan iman secara bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, kita juga mempersiapkan tidak hanya jasmani, tetapi hati dan pikiran kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 20, Yesus berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, selanjutnya diserukan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ini berarti bahwa ibadah kepada Tuhan haruslah dilakukan dengan hati yang gembira, penuh syukur dan cinta, bukan karena kewajiban atau tekanan. Sukacita muncul dari pengenalan yang benar akan Tuhan, bahwa Dia baik, setia, dan penuh kasih. Jauhlah dari kita hati yang bersungut-sungut, ngedumel, atau menggerutu, terlebih jika adanya kekurangan pelayanan dari parhalado atau pendeta selama peribadahan berlangsung. Kita harus persiapkan hati yang bersih, tulus, dan terbuka untuk menerima taburan firman Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga berakar dan bertumbuh serta menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita dan menjadi karakter sama seperti Kristus. Ini tentunya yang Tuhan inginkan dari kita. Dan nats renungan hari ini ditutup dengan seruan, "Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Artinya, kita menghampiri dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan ibadah melalui rangkaian doa, pujian, dan penyembahan, serta hati yang tulus dan terbuka untuk menerima taburan firman Tuhan dengan penuh semangat, hati yang bersukacita, gembira, dan mengucap syukur
atas kebaikan dan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita sarikan dari nats renungan hari ini? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama, hidup kekristenan kita adalah hidup yang beribadah dan menjadi saksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ingat apa yang disampaikan Opui Emeritus Pendeta Dr. Justin Sihombing yang mengatakan, "Jamitai huhanguluhon, jalang ngulukihu jamitahon." Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita, bagaimana keseluruhan hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Poin yang kedua, hidup peribadahan kita adalah hidup yang bersekutu, koinonia. Artinya, adanya kebersamaan antar jemaat dalam melakukan rangkaian peribadahan dari doa, nyanyian, pengakuan dosa, pengakuan iman rasuli, persembahan, mendengarkan firman Tuhan, dan doa penutup dengan menyanyikan amin sebanyak 3 kali. Dan poin yang terakhir, beribadahlah dengan sukacita dan sorak-sorai karena kita menyadari Dialah Allah pencipta dan kita umat ciptaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marsangap Madibatanta. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk taburan firman-Mu hari ini yang menyadarkan dan mengingatkan hidup peribadahan kami supaya tidak suam-suam kuku, tetapi harus bersemangat dengan ucap syukur dan sorak-sorai karena kebaikan Tuhan dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Mampukan kami Tuhan supaya dapat melaksanakannya dalam kehidupan peribadahan kami sehari-hari dan juga dalam peribadahan setiap minggunya di gereja. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja, berkarir, dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan karir mereka sehingga dapat berkembang dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha yang mereka tempuh. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong baginya. Berdoa untuk keluarga Amang Sintua Hapardede, Inang Burusiahan, yang sedang mempersiapkan pesta ujuk pernikahan putrinya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan cukupkanlah segala biaya yang mereka perlukan, sehingga dapat melaksanakan acara tersebut dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk Amang T. Suregar Burumanurung, Bapak Michael. Tuhan, berikan pemulihan dan tambahkanlah kesehatannya, dan berkatilah setiap obat yang dikonsumsi menjadi jalan kesembuhan bagi Amang ini. Kami rindu bisa bersekutu kembali dan menyanyi bersama memuji Tuhan melalui persembahan kor di punggungan Ama. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.